Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tarjih Menjawab. Masih bersama Bapak Dr. Muhammad Arifuddin mengenai puasa dan kesehatan. Baik dokter, kita langsung lanjutkan lagi. Kira-kira manfaat lain apa lagi yang bisa diberikan puasa untuk kesehatan, Pak? Iya, ada lagi yang menarik yang meneliti mengenai hubungan puasa dengan hipertensi. Jadi seseorang yang rutin menjalankan puasa selama 1 bulan, kemudian diperiksa tekanan darahnya secara berkala, ini menunjukkan bahwa pasien-pasien yang menjalankan ibadah puasa itu tekanan darahnya terkontrol dengan lebih baik dibandingkan dengan pasien-pasien yang setelah diperiksa tekanan darahnya secara berkala tapi tidak melakukan ibadah puasa. Kelompok yang melakukan ibadah puasa itu memiliki tekanan darah yang relatif stabil dalam kondisi yang dalam batas normal. Ini yang menarik emang, ternyata ketika seorang berpuasa, maka hormon-hormon yang bisa mempengaruhi seseorang untuk menaikkan tekanan darah itu ternyata hormonnya juga ikut puasa juga. Sehingga tensinya ini bisa lebih terkontrol. Tapi ada satu catatan, seseorang bisa mendapatkan hikmah puasa tersebut kalau puasanya itu puasa yang benar. Maksud saya, puasa yang benar itu bukan puasa yang balas dendam. Kalau puasanya itu puasa yang balas dendam, maka hasilnya ya indikator-indikator tadi itu bisa jadi tidak tercapai. Oleh karena meskipun siang hari berpuasa, tapi begitu malam itu makannya melebihi makanan yang dikonsumsi yang biasanya selama siang hari, sehingga tata cara makannya adalah metode balas dendam. Nah ini agak sulit untuk bisa mendapatkan hikmah puasa yang tadi kita sebutkan bareng-bareng tadi. Maka puasa yang tidak berlebih-lebihan, catatannya tadi ya, tidak berlebih-lebihan, akan menghasilkan hikmah-hikmah puasa yang sangat banyak berhubungannya dengan kesehatan. Jadi memang banyak sekali ternyata pemirsa manfaat puasa. Jadi pemirsa di rumah sekarang yang saat ini sedang berpuasa jangan khawatir karena ternyata puasa itu mampu menyembuhkan beberapa penyakit begitu. Nah mungkin sekarang saya beri kesempatan kepada teman-teman dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang ingin bertanya kepada Dr. Arifuddin. Silahkan teman-teman. Oke, baik. Mas, silahkan perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin, saya mahasiswa koas dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya ingin bertanya dok, pasien-pasien dengan penyakit MAH itu harus bagaimana ya menghadapi puasa itu dok? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Erwin. Nah, bagaimana dokter kira-kira pasien yang memiliki penyakit MAH berpuasa? Apakah ada tantangannya tersendiri, dokter? Oh iya, betul. Jadi Mas Erwin, memang penyakit MAH ini adalah penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat lah, atau di masyarakat itu banyak yang menderita penyakit MAH. Dan yang banyak itu ibu-ibu biasanya ya. Nah, penyakit MAH ini kalau seseorang menjalankan ibadah puasa, maka otomatis lambungnya akan kosong. Padahal produksi asam lambung tetap akan berproduksi. Maka seseorang yang dia memang memiliki penyakit MAH, ini harus kontrol kepada dokter
yang biasa menangani penyakit mahnya. Bisa menemui dokter penyakit dalam yang biasa mengetahui pola penyakit yang dideritanya. Tidak semua penyakit mah itu sama. Ada penyakit mah yang tidak terlalu parah, akan tetapi ada penyakit mah yang begitu lambungnya kosong, asam lambungnya langsung bereaksi, dan karena nggak ada yang dimakan, maka yang dimakan ya lambungnya sendiri. Hasilnya adalah mahnya semakin parah. Akan tetapi kalau mahnya ini tidak terlalu parah, dan ini yang paling mengetahui pola penyakit mahnya adalah dokternya, maka bisa dengan diberikan obat atau makanan tertentu yang bisa memproteksi lambungnya. Nah, pasien-pasien dengan penyakit mah yang seperti ini masih bisa berpuasa. Akan tapi kalau yang memang penyakit mahnya ini begitu kosong langsung bergejala, maka sebaiknya memang konsultasi dulu dengan dokternya apa bisa atau tidak. Kalau tidak bisa, ya solusinya seperti apa, dan itu harus dibicarakan dengan dokter yang sudah menangani penyakit mahnya. Akan tapi mahnya kalau yang biasanya timbul kalau lagi ada masalah yang berhubungan dengan psikis, ini ya masih tidak ada masalah. Apalagi kalau puasa, tentu iya masalah-masalah psikis ini tentunya akan sedikit pengaruhnya kepada asam lambung. Karena psikis ini bisa memicu keluarnya asam lambung. Begitu. Jadi kembali kepada dokter yang biasa menangani penyakitnya. Tetap harus konsultasi dulu kalau begitu ya dengan dokternya sebelum melaksanakan puasa. Untuk pasien-pasien dengan penyakit mah yang sudah cukup lama. Oke, ya. Mungkin Mas Erwin mempunyai penyakit mah mungkin? Tidak, iya, oke, alhamdulillah. Lalu dokter, saya pernah mendengar bahwa penyakit mah itu tidak dapat disembuhkan. Apakah itu benar? Ada penyakit mah itu ada macam-macam ya. Ada penyakit mah yang sampai memang merusak sel-sel yang melapisi lambung. Maka kalau sudah sampai seperti ini, ya memang bisa dikatakan ya akan cenderung kumat-kumatan. Begitu. Tapi kalau mahnya ini berhubungan tadi dengan pola makan atau berhubungan dengan psikis seseorang, ini ya kebanyakannya bisa dikontrol atau bisa sembuh lah, katakan demikian. Dan bisa jadi dengan orang-orang yang dengan problem mah yang sebabnya oleh karena psikis, oleh karena ketidakteraturan makan, ini dengan puasa bisa menemukan cara yang efektif untuk menanggulangi penyakit mahnya. Begitu. Jadi puasa malah bisa menyembuhkan seperti itu ya? Untuk penyakit-penyakit mah yang sebabnya itu bukan karena kelainan di lambungnya. Kalau sudah sampai pada kelainan di lambung, ini penyakit mah yang cukup berat dan harus konsultasi dengan dokter penyakit dalam untuk keterlanjutan ibadah puasanya. Oke, jadi seperti itulah Mas Erwin jawaban dari Dokter Arifuddin. Baik, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, silahkan Mas. Perkenalkan diri dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih, mahasiswa koas FKIK UMY. Saya mau bertanya, Dok, pada wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui, itu apakah boleh puasa dan bagaimana kesehatannya kalau mereka berpuasa? Oke, baik. Terima kasih Mas Fatih. Ya, bagaimana dokter? Ibu hamil dan menyusui apakah boleh berpuasa? Nah, ini ibu hamil dan menyusui ini juga tidak sama keadaannya. Tapi secara umum
ibu hamil dan menyusui boleh berpuasa secara kesehatan, Oke. boleh berpuasa. Akan tapi jika ditakutkan puasanya itu setelah berkonsultasi dengan dokter kandungan atau dokter anak, ditakutkan bila dengan berpuasa akan mengganggu kehamilan, kandungannya, pertumbuhan janinnya, maka ya didiskusikan dengan dokter yang menanganinya. Karena tidak sama, seorang ibu itu ada yang kuat dalam kondisi hamil untuk melakukan ibadah puasa, dan dari pemeriksaan kehamilan baik klinis maupun USG, kondisi janinnya tetap baik-baik saja. Akan tapi ada ibu yang lain yang dalam keadaan hamil itu tidak bisa berpuasa karena ada yang cenderung untuk mudah untuk muntah-muntah, kemudian lemes, kemudian kalau ibunya itu bermasalah, maka ini akan beresiko pada kehamilannya. Maka ibu-ibu yang secara fisik itu tidak kuat untuk melakukan ibadah puasa, maka ya konsultasi dengan dokter kandungan dan boleh untuk tidak berpuasa. Oke. Jadi Gitu. boleh untuk tidak berpuasa ya? Iya, Untuk kasus-kasus tertentu iya, mungkin. ibu menyusui juga demikian. Ibu hamil dan menyusui juga demikian. Terus bagaimana kalau nggak berpuasa? Kalau memang tidak mampu berpuasa, maka dibayar kafaratnya dengan membayar fidyah. Oke. Gitu Mbak Isri. Iya, jadi memang harus konsultasi juga ya. Oke, baik. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi dari mahasiswa FK UMY, tapi kita harus break sejenak, Dokter. Ya. Pemirsa, Tarjih Menjawab akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Madrasah Mualimat Muhammadiyah Yogyakarta, institusi pendidikan Muhammadiyah tingkat menengah yang unggul dan pencetak kader ulama, pemimpin, serta pendidik sebagai pembawa misi gerakan Muhammadiyah, yakni terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mari bergabung bersama kami, bersama Madrasah Mualimat Muhammadiyah Yogyakarta, untuk menjadi calon pendidik dan pemimpin putri Islam. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta kini menerima peserta didik baru tahun ajaran 2016-2017. Dilengkapi dengan fasilitas belajar yang memadai, pendidik yang profesional, serta disediakan asrama Putri Khadijah. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta mencetak kader-kader muslim terbaik sebagai kaderisasi Muhammadiyah yang memiliki kemampuan berpikir handal, berakhlakul karimah, serta berdaya saing internasional. Ayo daftar sekarang juga. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta, unggul zikir, pikir, dan skill. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university.